pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kaidah-kaidah terkait sabar. Tidak lain agar kita bisa lebih bersabar dan lebih bisa meraih banyak pahala di balik kesabaran. Karena kita semua sadar terlalu atau banyak perkara yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan cita-cita kita, sering meleset dari harapan kita. Dan kita tahu sebuah orang diuji, ya, tidak ada yang tidak diuji, ya. Oleh karenanya kesabaran adalah suatu sifat yang harus kita lazimi dalam kehidupan sehari-hari. Namun terkadang seorang tidak bisa bertahan lama sabar karena mungkin sabarnya tidak benar, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terkadang seorang tidak bersabar karena dia tidak mengingat tentang ganjaran akhirat. Maka kita membahas pada kesempatan kali ini kaidah-kaidah untuk memacu kita agar bisa lebih bersabar. Ya. Sebelumnya bahwasanya jangankan kita, bahkan Nabi Muhammad SAW pun disuruh bersabar oleh Allah. Apa kurangnya sabar Nabi SAW? Nabi sendiri sudah sabar luar biasa, tetapi Allah menyuruh Nabi untuk bersabar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Allah juga, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para Rasulul Azmi bersabar. Jadi Nabi sendiri butuh diingatkan untuk bersabar. Sampai Allah menyebutkan kisah-kisah para Nabi terdahulu. Ya, Allah sebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha, fasbir innal aqibata lil muttaqin." Demikianlah berita gaib, yaitu tentang masa lalu, tentang kisah Nuh dan kaumnya, kami ceritakan kepada engkau. Sebelumnya engkau tidak tahu, dan juga kaum Quraisy, kaummu juga tidak tahu. Kalau gitu bersabarlah. Sebagaimana Nabi Nuh bersabar, maka bersabarlah. Jadi Nabi sendiri butuh untuk diingatkan untuk bersabar. Allah sengaja menyebutkan kisah-kisah dalam Al-Quran supaya Nabi bersabar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan demikianlah kami ceritakan kisah-kisah para rasul, itu sebelum Nabi Muhammad SAW. Buat apa? Ma nusabbitu bihi fu'adak, yang dengan kisah-kisah tersebut bisa mengkokohkan hatimu. Jadi Nabi aja disuruh bersabar. Ya. Apalagi kita. Nah kalau kita memang sudah sabar, terus ada yang bilang sabar, maksudnya bertahanlah dalam sabarmu atau naikkanlah level dalam sabarmu. Karena sabar butuh diingatkan agar bisa continue. Dan kalau sudah sabar itu bertingkat-tingkat. Perlu dinaikkan lagi level sabar. Dan orang yang selamat dari segala kerugian, diantaranya orang yang bersabar dan menasihati, saling menasihati untuk bersabar. Allah berfirman, "Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa sungguhnya manusia, seluruh manusia tenggelam dalam kerugian. Siapa yang selamat dari kerugian tersebut? Kecuali orang yang beriman. Apakah sudah selamat? Belum. Iman, kemudian beramal soleh. Sudah selamat? Belum. Tambah lagi. Wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat dalam melakukan kebenaran. Yang terakhir, wa tawassaw bis sabar, saling menasihati dalam bersabar. Jadi butuh kita saling menasihati. Demikian juga disebutkan para salaf, jika mereka bertemu kemudian mereka berpisah, sebelum berpisah mereka bacakan surat Wal Asr. Yang di akhir ayat tersebut, tawassaw bis sabar. Hendaknya saling bersabar. Ya. Allah juga menyebutkan tentang sifat penghuni surga. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Siapa? Ulaika ashabul maimanah. Ciri penghuni surga itu saling berwasiat untuk bersabar dan saling berwasiat untuk saling kasih sayang. Maka butuh di antara kita untuk saling mengingatkan bahwasanya hidup ini adalah ujian, dan ujian dihadapi dengan apa? Kesabaran. Karena terkadang sabar kita pupus kemudian hilang. Sabar tidak bertahan lama, tidak bisa continue, ya. Jangan bosan-bosan kalau ditegur untuk apa? Sabar.
Ada orang kirim pertanyaan sama saya, Ustadz, saya ada masalah tapi jangan nasihati saya sabar. Nasihat yang lain. Ya. Ada seorang hidupnya dengan penuh kesabaran. Dia lagi mancing ikan, kemudian tidak dapat, ditegur, sabar. Supaya ikannya nyantol, sabar. Kata dia, kau nggak usah ngajarin saya sabar. Hidup saya sudah penuh dengan apa? Kesabaran. Orang sabar pun perlu diingatkan. Kalau kau pun sabar harus diingatkan supaya apa? Bertahan dalam kesabaranmu dan menambah apa? Level sabarmu. Rasulullah dibilang sabar. Ya ayuhan nabiyyu taqillah, ya Rasulullah bertakwalah. Ya, bukan Rasulullah tidak bertakwa. Rasulullah SAW bertakwa, tapi agar continue dalam takwanya, agar bertambah apa? Takwanya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang beriman, berimanlah. Sudah iman dibilang apa? Berimanlah. Maksudnya apa? Continue istiqomah dalam imanmu dan tambahlah level apa? Imanmu. Dan ini kaidah bahasa Arab. Kalau seseorang sedang melakukan sesuatu, kemudian disuruh melakukan sesuatu yang sama, berarti maksudnya kalau bukan tetap agar continue atau menambah levelnya. Paham? Antum lagi makan terus dibilang makan. Oh, ini sedang makan, terus dibilang makan berarti apa? Lanjut atau nambah. Paham? Paham yang makannya apa yang sabarnya? Ini sekedar contoh menurut saya. Oleh karenanya semua kita butuh sabar. Jangan merasa saya sudah ustadz, saya sudah lama ngaji. Setiap orang butuh diingatkan sabar. Nabi saja diingatkan untuk sabar, apalagi kita. Yang imannya naik turun, kembang kempis. Jelas nggak jelas, nyala redup. Kita lebih butuh untuk diingatkan. Dan itu ciri-ciri orang beriman. Wa tawassaw bir sabri wa tawassaw bil marhamah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Baik, oleh karenanya dalam rangka menjalankan atau menjalankan wasiat Allah wa tawassaw bis sabr, salinglah berwasiat dalam bersabar ya, yaitu benar-benar serius. Tawasi bis sabr itu wasiat suatu pesan serius. Sampai Allah sebutkan dengan kata wasiat, yaitu pesan serius untuk bersabar. Ada sekitar 10 kaidah tentang sabar. Tentunya kaidah banyak daripada ini, cuma saya memilih sebagian aja. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sabar itu ada 3 macam ya. Disebutkan oleh para ulama Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, sabar ada 3 macam. Sabar yang pertama disebut as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Bahwasanya dalam menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Untuk sholat 5 waktu butuh sabar, untuk sholat di masjid butuh sabar, untuk bersedekah butuh kesabaran, berbakti kepada orang tua butuh kesabaran, nyambung silaturahmi butuh apa? Sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabru an maksiatillah. Ini juga butuh kesabaran. Tidak nonton film Korea butuh apa? Kesabaran ya. Tidak nonton tidak mendengar lagu-lagu musik-musik yang haram butuh apa? Kesabaran. Tidak melototi cewek cantik butuh apa? Kesabaran ya. Tidak terjerumus dalam muamalah yang haram juga butuh apa? Kesabaran, sabar. Lagi zaman sekarang sarana maksiat di mana-mana. Ini butuh kesabaran tingkat tinggi. Ketika sedang bersendirian untuk bersabar tidak maksiat, meskipun tidak ada yang lihat. Ini butuh kesabaran. Ketika akses maksiat begitu mudah, butuh kesabaran untuk tidak mengakses maksiat tersebut. Ini juga butuh kesabaran. Dan contoh yang nyata kisah Nabi siapa? Yusuf alaihissalam yang digoda oleh siapa? Imratul Aziz, yang konon namanya siapa? Zulaikha. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah atau ujian. Yang disebut dengan as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar atas takdir-takdir Allah yang mungkin membuat hati menjadi sakit, menjadi pilu, menjadi pedih. Sebagian ulama mengungkapkan dengan as-sabru ala ahkamillah. Sabar terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 sabar, sehingga kita tidak membatasi sabar pada makna yang ketiga saja. Sering kalau kita bicara sabar, kita hanya membatasi pada makna yang ketiga, itu sabar menghadapi apa? Ujian. Ternyata pertama, kedua juga termasuk sabar.
Kan para ulama membahas di antara 3 sabar ini secara jenis mana yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka membagi 2 terlebih dahulu. Pertama disebut as-sabrul ikhtiyari, sabar jenis pertama dalam jalan ketaatan dan meninggalkan maksiat disebut dengan as-sabru al-ikhtiyari, sabar pilihan. Kenapa dikatakan sabar pilihan? Karena kita bisa milih. Azan subuh dikumandangkan, kita bisa pilih bangkit untuk ke masjid atau lanjutkan tidur. Kita bisa milih atau tidak? Bisa. Sama. Ini namanya sabar ikhtiyari. Kita bersedekah, bisa kita milih. Mau sedekah atau pelit. Kita bisa milih. Seperti itu. Makanya ketaatan itu disebut sabar ikhtiyari karena kita bisa milih. Melakukan ketaatan atau meninggalkan ketaatan tersebut. Ya. Demikian juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan juga ikhtiyari, pilihan. Kita bisa milih ngeklik film Korea atau nggak jadi klik. Tangan sudah mau klik, sabar. Sudah ada cewek lewat, mundurin lagi nggak? Sabar. Terus kalau mundurin lagi berarti kita kalah, berarti kita nggak sabar. Untuk tidak mengklik itu juga butuh apa? Kesabaran, tapi kita juga punya pilihan. Mau ngeklik atau tidak punya pilihan. Kedua sabar ini disebut dengan sabar al-ikhtiyari, sabar pilihan. Sabar jenis ketiga, sabar dalam menghadapi ujian disebut dengan as-sabru al-ittirari, sabar terpaksa, enggak ada pilihan. Anak meninggal enggak ada pilihan. Meninggal atau hidup enggak ada pilihan. Mobil kecuri enggak ada pilihan. Sakit enggak ada pilihan. Kalau bisa pilih kita pilih sehat, tapi kita enggak bisa milih. Ya. Suami selingkuh enggak ada pilihan terjadi. Istri selingkuh enggak ada pilihan. Suami poligami enggak ada pilihan. Kalau bisa milih jangan, tapi udah terlanjur, enggak ada pilihan. Itu musibah atau anugerah? Musibah bagi wanita. Ya, maksud saya enggak ada pilihan. Sabar. Sabar. Nah, disebut sabar terpaksa, sabrul ittirari. Dan contohnya seperti Nabi Yusuf ketika dimasukkan dalam sumur, enggak ada pilihan. Jadikan budak, dijual oleh kakak-kakaknya, enggak ada pilihan. Contohnya Nabi Ayub ketika Nabi Yusuf hilang, entah kemana, enggak ada pilihan. Kalau dia bisa milih, dia pingin Nabi Yusuf kembali, tapi dia enggak ada pilihan. Contohnya Nabi Ayub ketika terkena penyakit bertahun-tahun, enggak ada pilihan. Namanya sabar al-ittirari, sabar terpaksa. Nah, 2 jenis ini ternyata dikerucutkan menjadi 2 jenis. Pertama namanya sabar al-ikhtiyari dan kedua namanya sabar al-ittirari. 2 ini mana yang lebih utama? Secara jenis, bukan secara sampel per permasalahan, bukan. Tapi secara jenis, sabar ikhtiyari lebih afdal daripada sabar ittirari. Dari sisi bahwasanya sabar pilihan, dia milih untuk bersabar, padahal dia punya opsi yang lain. Adapun sabar ittirari, dia nggak punya opsi, dia harus tidak ada pilihan. Ya sudah, dia harus jalani. Dari sisi itu, maka sabar al-ikhtiyari afdal daripada sabar al-ittirari. Sabar pilihan lebih afdal daripada sabar apa? Terpaksa. Kemudian para ulama khilaf lagi. Di antara 2 sabar ikhtiyari ini mana yang lebih afdal? Sabar menjalankan ketaatan atau sabar meninggalkan maksiat? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Ditinjau dari ketaatan adalah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ketaatan diinginkan oleh Allah. Maka sabar untuk ketaatan lebih afdal. Ada yang mengatakan lebih afdal. Adapun maksiat dijauhi, bukan tujuan utama. Dia adalah wasilah untuk bisa menjalankan apa? Ketaatan. Maka sabar menjalankan ketaatan lebih afdal. Ada yang mengatakan tidak, sabar menahan diri maksiat lebih afdal. Kenapa? Karena melawan hawa nafsu, melawan keinginan, itu lebih berat daripada menjalankan ketaatan. Lebih berat daripada menjalankan ketaatan. Intinya, 3-tiganya adalah apa? Kesabaran. Sehingga mereka mengatakan sabarnya Nabi Nuh alaihissalam dalam dakwah 950 tahun. Ya. Sabarnya Ibrahim untuk mau menyembelih anaknya, menjalankan ketaatan. Lebih afdal daripada sabarnya Nabi Yakub ketika kehilangan Yusuf alaihissalam. Lebih afdal daripada sabarnya Nabi Ayub ketika harus sakit bertahun-tahun. Kenapa? Karena sabarnya Nuh, sabarnya Ibrahim, sabarnya Ismail untuk disembelih. Ini ikhtiyari, pilihan. Adapun sabar Nabi Yakub, sabar siapa? Nabi Nuh, sabar Nabi Yunus dalam perut ikan apa? Paus, itu adalah ittirari, terpaksa. Sekali lagi, ini adalah
hanya sekedar perbandingan dari jenis kesabaran. Tapi kalau sudah masuk satu persatu, tentunya bisa berbeda. Contoh, lebih banyak mana pahalanya? Sabar suatu pagi pergi ke masjid untuk sholat subuh, atau sabar digodain cewek di telepon-telepon untuk berzina. Ceweknya cantik, duitnya banyak. Jarang-jarang, seumur hidup belum tentu terjadi. Secara jenis, sabar menjalankan ketaatan lebih afdal daripada sabar meninggalkan apa? Maksiat. Tetapi secara poin demi poin, sampel per sampel belum tentu. Tapi semuanya butuh apa? Kesabaran. Jadi kita menghadirkan dalam diri kita bahwasanya sabar itu bukan cuma satu jenis, tapi 3 apa? Jenis. Dan semuanya dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Salat subuh, bangunlah, sabar. Insya Allah Allah cinta sama saya. Bangun malam, salat malam, sabar. Ngantuk, wudhu, Allah cinta saya. Kenapa Allah suka orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan? Apalagi sebenarnya Allah mengatakan sabar dalam ketaatan adalah sabar yang tertinggi. Sabar juga ketika meninggalkan maksiat, mau klik jangan ngeklik. Kalau saya ngeklik, Allah tidak cinta sama saya. Kalau saya nggak ngeklik, Allah cinta sama saya. 3-tiganya adalah kesabaran. Tapi ini yang kaidah pertama. Faham insya Allah? Insya Allah. Taib, yang kedua, tingkatan terkait sabar. Ini kapan sabar, kapan tidak sabar, maka berdosa, dan kapan sabar mendapatkan pahala. Kita bisa bagi 2. Yang pertama disebut jaza. Jaza artinya keluh kesah, meronta, tidak sabar. Ini berdosa. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua. Wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu kalau ditimpa dengan keburukan, jazua, berkeluh kesah. Ngomong sana ngomong sini, ngomel sana ngomel sini. Ini dosa. Kalau orang ditimpa musibah kemudian dia berkeluh kesah, maka dia dosa, ya. Harusnya dia sabar. Ya. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah, dia pukul-pukul pipinya, dia robek-robek bajunya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Dia jaza. Sa'awan alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Kata penghuni neraka jahanam, sama saja. Di neraka kita mau sabar, kita enggak sabar, enggak ada faedahnya. Mau teriak, enggak teriak, tetap aja kekal di neraka. Jazi'na maksudnya tidak bersabar. Maka kalau jaza itu berdosa. Kemudian yang wajib adalah sabar. Dan sabar ini ada tingkatan. Yang pertama sabar, menahan diri. Apa maknanya sabar? Sabar maknanya dari as-sabru, maknanya al-habsu. Al-habsu artinya menahan. Maksudnya menahan apa? Menahan diri, menahan lisan, menahan komentar dari semua perbuatan yang menunjukkan protes kepada keputusan Allah. Contohnya robek-robek, banting-banting, ya. Maki-maki, ngomel-ngomel, itu semua menunjukkan tidak sabar. Kita bisa ngaca diri. Dengar suatu berita, banting piring, klang, tidak sabar. Pukul tembok, waduh, tidak sabar. Kamu sih, juga tidak sabar. Semua perkataan yang menunjukkan perbuatan, tulisan yang menunjukkan protes dengan keputusan Allah, itu namanya tidak sabar. Sabar menahan, ada gejolak untuk teriak, ada gejolak untuk meronta-ronta, tapi dia tahan. Meskipun ada gejolak, dia tahan, itulah sabar dan itulah pahalanya besar. Dan ini hukumnya wajib. Ini kadar paling minim. Dan ini hukumnya wajib, pahalanya besar. Wajib, pahalanya besar. Ini kadar minimal. Jadi tidak bersabar itu yang penting menahan, itu sudah dapat pahala. Tidak harus ridho, tidak harus. Maksudnya senang dikasih musibah, tidak harus. Kita meskipun enggak senang tapi kita tahan, sudah dapat pahala. Itulah sabar. Tapi tingkatan kedua, ridho. Ridho itu terima keputusan tanpa gejolak hati. Yaitu dia terkena musibah, terus dia mikir, renungkan, saya ridho. Ridho maksudnya, ini yang terbaik. Dia ridho.
Dia tidak menahan, dia ridho tanpa ada gejolak hati. Ini tingkatan lebih tinggi dari sabar, tetapi tidak wajib. Tidak wajib. Artinya dapat pahala tidak harus seperti itu. Dengan bersabar sudah dapat apa? Pahala. Tingkatan lebih lagi namanya syukur. Syukur itu tidak ingin jika tidak terkena musibah. Dia dapat musibah, dia bilang alhamdulillah. Alhamdulillah, ini pasti yang terbaik. Pasti Allah punya hikmah di balik ini. Kalau disuruh pilih, kena musibah atau enggak, kata dia lebih baik saya kena musibah. Saya syukuri musibah ini. Dan itu derajat lebih susah lagi. Lebih susah lagi, butuh orang yang imannya sangat tinggi. Tetapi yang wajib cuma bersabar. Itu derajat tidak wajib. Itu sunnah. Kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Dan terkadang orang bisa sampai derajat ridho, musibah tertentu dia bisa ridho, terkadang dia tidak ridho. Terkadang dia pada derajat sabar, terus dia memikir-mikir kemudian dia ridho. Dia mikir-mikir renungkan lagi dia bersyukur. Bisa berubah derajat setelah dia mengadakan perenungan. Oh ternyata memang lebih afdol saya terkena musibah. Ternyata ada hikmah di balik itu sehingga dia mensyukuri musibah tersebut. Taib, paham? Kita lanjutkan kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, seorang tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Dan sabarlah wahai Muhammad, sungguhnya tidaklah kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah. Ini harus kita yakini. Bahwasanya kita hanya bisa bersabar kalau Allah jadikan kita bersabar. Makanya ketika kita bersabar, hendaknya kita bersandar kepada Allah. Paham? Jangan bersandar pada diri kita, pada ilmu kita, pada kemampuan kita. Kalau kita bersandar pada diri kita, kita sabarnya nggak bisa lama. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah, yang bikin saya sabar adalah siapa? Allah. Yakin saya bisa sabar dengan pertolongan Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah, sungguhnya sabarmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bersabar, bersandar kepada Allah, bukan kepada diri kita, bukan karena duit kita banyak, bukan karena kita sudah berpengalaman terkena musibah, enggak. Hati ini mudah berubah, iman naik dan turun. Yang bisa bikin kita sabar siapa? Allah. Kemudian kita minta bersabar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam satu hadis, ada seorang minta sabar, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya bacakan hadis, ya. Riwayat Tirmidzi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yas'alullaha sabra. Nabi mendengar ada seorang minta sabar, ya Allah sabarkan aku. Faqala sa'altallaha al-bala. Maka Nabi bilang, kau minta sabar berarti kau minta musibah. Artinya kau minta dikasih musibah terus kau bersabar. Fas'alhu al-afiyah. Mintalah keselamatan. Ini hadis, larangan minta sabar, hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Yang benar, kita boleh minta sabar. Dua kondisi. Kalau sudah terkena musibah, tentu boleh minta sabar. Seperti dalam Al-Quran, ketika tentaranya Talut bertemu dengan Jalut, mereka berkata, Rabbana afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mereka berdoa, ya Allah, afrik alaina sabra, curahkan sabar pada diri kami karena jumlah mereka sedikit sementara pasukan Jalut banyak. Maka butuh sabar, mereka minta karena sudah musibah di depan mata. Sedikit lawan banyak. Mereka minta sabar dengan berdoa, Rabbana afriq alaina sabra. Curahkan sabar sebanyak-banyaknya kepada kami. Wasabbit aqdamana, dan kokohkan kokohkan kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami menang atas orang kafir. Demikian juga ketika Fir'aun mengancam untuk membunuh para penyihir yang melawan Musa kemudian masuk Islam. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Saya akan salib kalian, saya akan potong kalian secara menyilang. Tangan kiri kaki kanan, tangan kanan kaki kiri. Mau dibunuh. Ketika itu mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, sabarkanlah kami dan wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Karena mereka sedang diuji. Bayangkan, beriman mati. Pilih iman atau pilih hidup atau pilih mati. Kalau beriman berarti dibunuh, kalau kafir berarti hidup. Itu butuh kesabaran. Saat itu mereka minta sabar.
Jadi kalau sudah terkena musibah, seorang minta sabar kepada Allah. Ya Allah sabarkan aku, ya Allah sabar. Tidak ada sabar kecuali dari Engkau. Supaya kita kuat. Jangan bersandar pada diri. Diri kita itu lemah. Ilmu kita lemah. Kita banyak teori, penerapan nggak bisa. Ya, penerapan nggak bisa. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh. Atau subhanallah mengatakan, meskipun kita tidak terkena musibah, kita minta sabar. Bukan maksudnya untuk dikasih musibah. Karena sabar itu ada bermacam-macam. Sabar untuk menjalankan ketaatan, dan kita setiap hari disuruh menjalankan ketaatan, dan kita minta sabar untuk meninggalkan apa? Maksiat, meninggalkan maksiat. Dan kalau kita terkena musibah, kita bisa sabar. Jadi boleh juga, meskipun kita sedang tidak terkena musibah, kita boleh minta sabar. Dalam artian sabar untuk taat, sabar untuk meninggalkan maksiat, dan sabar jika dikasih musibah kita dijadikan apa? Sabar, karena musibah pasti menimpa. Adapun hadis yang melarang minta sabar, hadisnya dhaif. Dan tadi itu terkait kalau belum terkena musibah. Belum terkena musibah boleh minta kesabaran. Ini wasbir wa ma sabruka illa billah. Kemudian juga dengan ayat ini kita tidak ujub ketika sabar. Subhanallah, kok saya bisa sabar? Subhanallah, ternyata saya hebat, saya jagoan. Enggak. Kau sabar, yang bikin kau sabar siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bikin kau sabar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kita bersandar kepada Allah, maka sabar bisa tahan lama, bisa continue karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa menit lagi azan? Taib. Yang berikutnya, kaidah berikutnya, kaidah yang keempat, sabar harus ikhlas. Kenapa? Sabar adalah ibadah, dan ibadah kaidahnya tidak dapat pahala kecuali jika ikhlas kepada Allah. Ini poin yang sangat krusial, sangat penting. Sangat fatal. Karena terkadang orang sabar bukan karena Allah, tapi karena duniawi. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Walladzina sabaru butiqa'a wajhi rabbihim." Dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kau sabar nih kenapa? Mencari pahala atau karena duniawi? Maka ketika dia bersabar, dia mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina sabaru butiqa'a wajhi rabbihim." Ini poin sangat krusial. Kalau kita sabar harus karena Allah, agar kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Maka kalau orang ikhlas ketika bersabar, maka biasanya sabarnya bisa bertahan lama karena dia ikhlas karena Allah. Karena dia mencari pahala di balik kesabarannya tersebut. Yang kedua, kalau dia bersabar karena Allah, maka terasa lebih ringan karena dia lakukan semuanya karena Allah. Tapi kalau karena duniawi belum tentu. Namun ingat, jika tidak ikhlas, tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Tidak ikhlas seperti dia ria atau sum'ah. Dengan sabarnya, dia pamer-pamerkan, saya sabar, saya kuat. Ya. Tujuannya dia cerita-cerita sana-sini, untuk orang memujinya karena dia seorang yang bersabar. Ini dia sabar, tapi bukan karena Allah. Maka dia tidak dapat pahala. Justru bisa dapat dosa, karena sabarnya karena ria. Ingin diperlihatkan, ingin kasih tahu saya ini sabar, atau cerita sum'ah. Atau sabar karena sekedar duniawi. Sebenarnya ini boleh, tapi bukan utama. Seperti sabar demi anak-anak, saya sabar. Jangan. Kau bersabar karena Allah. Dan di antara hikmahnya agar anak-anak lebih baik. Ada seorang wanita suaminya zalim, tapi dia tidak minta cerai. Kenapa? Demi anak-anak. Ya. Itu secara dunia, tapi harusnya hatinya ini semua karena siapa? Karena Allah yang mentakdirkan ini, maka saya bersabar. Jangan sekedar karena anak-anak. Karena kalau sekedar karena anak-anak, ini bukan dapat pahala. Karena berarti sabarmu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terkadang buat orang sabarnya nggak kuat. Karena sabarnya bukan karena Allah, tapi karena duniawi murni. Maka jangan. Seperti sabar, saya bersabar demi harga diri. Ya. Saya bersabar karena tidak mampu membalas. Kalau bisa balas, saya sabar. Ya. Itu bukan karena Allah. Ya. Saya sabar agar tidak tambah parah kondisinya. Itu juga bukan karena Allah. Harus, ini perlu kita ingatkan. Sabar karena Allah. Nah, kalau kita perhatikan antara poin ketiga dengan poin 4, perhatikan. Poin ketiga, kita merasa sabar karena Allah yang kasih sabar, itu terkait dengan rububiyah. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Yaitu wala sabra illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya saya bisa sabar kecuali dengan izin Allah. Ini terkait dengan rububiyah. Bosnya Allah yang bisa bikin saya seperti ini. Namanya isti'anah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasilah.
Ini dapat pahala karena dia merasa, ketika dia merasa saya bisa sabar karena Allah, dia sedang menghayati tauhid rububiyah. Tapi itu wasilah untuk tauhid uluhiyah. Adapun ketika saya bersabar karena Allah, itulah ibadah yang dituntut dari saya dan ini terkait dengan tauhid uluhiyah. Karena sabar saya bukan karena riya, sabar saya bukan karena duniawi, tapi saya sabar karena Allah. Dan ini adalah tujuan. Maka Ibnul Qayyim membantah orang yang mengatakan sabar billah lebih afdal daripada sabar lillah. As-sabru billah lebih afdal daripada sabru lillah. Ibnul Qayyim bantah. Yang benar as-sabru lillah, yaitu sabar karena Allah, lebih afdal daripada as-sabru billah, sabar karena dengan pertolongan Allah. Karena as-sabru billah terkait dengan rububiyah dan dia wasilah, dan as-sabru lillah terkait dengan uluhiyah dan dia adalah tujuan. Paham atau tidak? Paham ya? Dua-duanya harus dijalankan. Kalau seorang bersabar, dia tahu Allah yang bisa bikin dia sabar. Kalau tanpa Allah dia tidak bersabar. Yang kedua, dia bersabar karena mencari ridha Allah. Walladzina sabaru butigaa wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqubad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man sabara wa jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Lanjutan dari surat Ar-Ra'd tersebut. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah, mendirikan salat, berinfak, membalas keburukan dengan kebaikan, mereka itulah kesudahan mereka yang terindah, mereka masuk surga bersama orang tua mereka yang soleh, bersama istri mereka yang solehah, dan bersama anak-anak mereka yang soleh, dan malaikat masuk menemui mereka di surga. Malaikat berkata kepada mereka penghuni surga, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian dalam surga karena kesabaran kalian. Ingat, sabar karena Allah. Sabar karena mencari ridha Allah. Sabar karena ingin melihat wajah Allah. Ini krusial banget ini. Kadang-kadang kita lupa untuk sabar karena Allah. Sabar karena duniawi, jangan sekedar dunia, tapi sabar mencari ridha Allah. Ini membuat sabar seorang menjadi kontinu. Tapi kita lanjutkan. Ini masih lama, antum sabar enggak? Baik. Yang kelima, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sabar itu bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Ini diantara kesalahan. Saya sabar, kemudian tidak ada usaha, tidak benar. Sabar itu tidak menafikan usaha. Sabar itu kita sabar dengan keputusan Allah, tapi kita berusaha mencari solusi. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi dari kalangan rasul yang bersabar, yaitu sebagaimana Nuh, siapa lagi? Ibrahim, Musa, Isa. Mereka sabar luar biasa, tapi mereka disifati dengan al-azmi, ulul azmi. Ulul azmi itu pemilik azam tekad yang kuat. Dan nabi-nabi tersebut, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bukan orang yang begitu gagal diam aja. Enggak, mereka berusaha terus. Nabi Nuh bersabar 950 tahun. Itu menunjukkan namanya orang sabar itu bukan pasrah, tapi dia berikhtiar. Karena Allah memuji para rasul yang sabar dengan disebut ulul azmi. Yaitu meskipun mereka dihantam, diuji, mereka tetap berazam kuat, bertekad kuat. Jadi bukan berarti sabar tidak berobat. Sabar sakit, ya. Saya terima, saya ridho dengan keputusan Allah, tapi saya tetap berobat. Karena Rasulullah menyuruh berobat. Tadawa ibadallah wala tadawa bil haram. Berobatlah, jangan berobat dengan yang haram. Ya. Ya, saya bersabar, jomblo sampai umur segini, tapi bukan pasrah. Nador ditolak. Nah, udahlah, sabar. Bukan sabar. Sabar bukan berarti pasrah, berusaha. Sabar bukan berarti pasrah. Sabar disertai dengan ikhtiar. Hasilnya serahkan kepada Allah. Dan para rasul sabarnya luar biasa. Makanya Allah mengatakan, wasbir li hukmi rabbika. Wahai Muhammad, bersabarlah dengan keputusan Rabbmu, yaitu dengan ujian-ujian Allah. Wala takun ka sahibil huti idh nada rabbahu wa huwa makzum. Dan janganlah kau seperti seorang yang dimakan ikan paus. Maksudnya jangan seperti Nabi Yunus. Kenapa ya Nabi Yunus? Ketika dia berdakwah kepada kaumnya, mereka tidak beriman, dia jengkel, dia pergi. Dia jengkel.
Sehingga akhirnya Allah uji dia dengan dimakan oleh ikan, ditelan bukan dimakan, ditelan oleh ikan paus. Ya. Maka Allah mengatakan, wala takun ka sahibi Lut. Kau sabarlah. Sabarlah seperti Nuh yang sabar sama kaumnya 950 tahun. Jangan seperti Nabi Yunus alaihissalam yang sempat melakukan, dia pergi meninggalkan kaumnya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaih. Ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena tidak mau beriman, dia marah, dia pergi. Udahlah, dakwah enggak dengar-dengar. Di sini Allah tegur, jangan kau seperti Yunus tapi sepertilah Nabi siapa? Nuh, ulul azmi minar rusul. Jadi sabar tidak berarti pasrah. Ngelamar kerja enggak diterima, sabar. Mungkin belum waktunya, tapi ngelamar terus, enggak apa-apa, sabar. Bukan berarti pasrah. Yang keenam, ikhwan, perhatikan, datangnya musibah bukan berarti otomatis dapat pahala. Datangnya musibah belum berarti otomatis dapat pahala. Kenapa? Karena musibah itu dari ketetapan Allah. Adapun yang dinilai oleh Allah adalah sikap hamba terhadap musibah tersebut. Ya. Datangnya musibah, bencana alam, gempa bumi, sakit, kita sakit, dizalimi orang, ada keluarga yang meninggal, ya. Ini semua Allah yang mentakdirkan. Maka pahalanya bukan berarti kalau terjadi musibah otomatis dapat pahala, tidak. Tetapi pahala itu ditinjau bagaimana sikap kita menghadapi musibah tersebut. Bagaimana sikap kita menghadapi ujian tersebut, lulus atau tidak. Makanya kalau tidak bersabar menghadapi musibah, berdosa. Kata Nabi SAW tadi, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang yang ketika terkena musibah mukul-mukul pipi, merobek-robek baju, yang itu menunjukkan protes. An-na'iha illam tatub, orang yang meratapi ketika orang meninggal, kalau tidak bertobat maka sampai dia meninggal maka dibangkitkan pada hari kiamat kelak, disiksa, dipakai pakaian dari api, wa dir'un min jarab, dan kemudian mantel dari yang membuat kulitnya gatal. Kenapa? Karena dia niyahah, meratap, itu tidak sabar. Dosa besar. Jadi maksud saya, adanya musibah tidak otomatis menjadikan seorang dapat pahala. Tapi kalau dia bersabar dapat pahala, jika tidak bersabar tidak dapat pahala. Bahkan bisa jadi dapat dosa. Jika sabar dapat pahala. Maka berusaha mencari pahala dari setiap musibah yang dialami. Tapi berikutnya yang ketujuh, ikhwan, sabar itu ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Sabar ya terus. Kapan kamu tidak sabar, selesai. Pahalanya berhenti. Yang bilang, sabar saya sudah habis. Sabar nggak habis. Nggak boleh habis sabar. Sabar tetap jalan terus. Adapun menyikapi yang terbaik tidak bertentangan dengan sabar. Ya. Misalnya ada orang mukilin kita sabar. Dipukul lagi, kita sabar. Pukul lagi, kita lapor polisi. Kau sudah tidak sabar? Saya sabar. Cuma supaya kau berhenti. Saya sabar. Itu. Jadi sabar tidak ada batasnya. Harus sabar terus. Tetapi bukan berarti kita tidak mengambil sikap yang terbaik. Yang bilang sabar ada batas, sabar tidak ada batas. Sabar terus. Kapan kita berhenti dari sabar, maka pahala kita berhenti. Yang berikutnya, ikhwan, sabar yang terbaik adalah sejak awal terkena musibah. Ada seorang wanita, dia meratapi anak kecilnya yang meninggal. Meratap di kuburan sobiyin laha, kubri sobiyin laha, anak kecil yang meninggal, dia meratap di situ. Berarti dia meratap, angkat suara. Maka Rasulullah SAW melihat, Rasulullah tegur, dan itu di antara kebiasaan Nabi menegur. Mungkin dia lagi menghadap kuburan, Rasulullah tegur dari belakang, atau dia tidak lihat Nabi. Rasulullah mengatakan, ya hadhihi ittaqillaha wasbiri. Wahai fulanah, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Maka wanita ini marah ketika ditegur sabar. Banyak orang seperti itu, kalau ditegur sabar marah dia. Kata dia, ilaika anni, pergi engkau dariku. Innaka lam tusab bi musibati. Kau tidak ditimpa musibah seperti musibahku. Makanya kau hanya enak ngomong sabar. Seakan-akan dia berkata, kalau kau ditimpa dengan musibah sepertiku, belum tentu kau sabar. Maka dia bilang, ilaika anni, pergi engkau. Dia tidak tahu kalau itu Nabi. Ilaika anni, dia pikir orang biasa. Innaka lam tusab bi musibati, kau tidak mengalami musibah yang seperti aku alami. Subhanallah. Padahal Nabi mengalami lebih dari dia. Nabi anaknya berapa? 7 semuanya meninggal. Ini baru 1, ya. Nabi 7 meninggal. Ibrahim meninggal dalam pangkuannya. Yang 1 meninggal setelah Nabi, Fatimah doang.
radhiyallahu anha, yang lainnya meninggal dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak marah digituin. Saya ini Rasulullah. Sampai bilang musibah saya lebih besar daripada kamu. Enggak. Itu kalau kita, ngaca. Nanti baru 1, gue udah 6. Enggak. Rasulullah enggak. Ya Rasulullah dibilang gitu pergi. Akhirnya ada yang kasih tahu. Tadi itu Nabi. Maka wanita ini pun enggak enak, dia pun cari Nabi. Pergi ke rumah Nabi, walam tajid indahu bawwabah, dan dia langsung bisa nemuin Nabi, tidak ada bodyguardnya Nabi, tidak ada tukang jaga rumah pintu Nabi. Maka dia bilang, Rasulullah, dia minta maaf, saya tidak mengenali engkau tadi. Kata Rasulullah SAW, innama sabru inda sadamatil ula. Kesabaran yang sungguhnya adalah ketika hantaman yang pertama. Hantaman yang pertama. Inilah Pak, sabar yang ganjarannya besar. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj, as-sabru yaitu as-sabrul kamil alladhi yatarattab alaihi al-ajrul jazilu li kathratil masyaqqati fihi. Yang dimaksud oleh Nabi, sungguhnya sabar adalah ketika hantaman yang pertama. Kenapa itu maksudnya sabar yang sempurna, yang dapat pahala besar karena beratnya menghadapi musibah di awal hantaman. Sampai Nabi mengatakan sodma. Sodma itu hantaman. Orang ketika terkena musibah seperti dihantam. Dan itu berat. Tapi kalau dia bisa bersabar di awal kena hantaman, pahalanya sangat tinggi. Adapun kalau dia bersabar 3 hari lagi, 4 hari lagi, ya kata sebagian ulama, apa bedanya dengan hewan? Hewan juga gitu. Kalau sudah 3 hari lupa. Coba ada induk ayam, anaknya dimakan kucing. Dia ngambung nggak? Kotek. Besok udah main-main lagi. Udah lupa. Orang beriman tidak. Terkena musibah pertama, dia langsung ingat Allah. Disitulah banyak faktor yang buat dia harus emosi, harus marah. Harus marah, tapi dia ingat. Disitulah dia diuji, karena saking beratnya dia untuk sabar. Tapi kalau dia bersabar dalam hantaman pertama, pahalanya sangat besar. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau dia sabar hari ketiga, hari keempat, tetap dapat pahala, tapi tidak sebagaimana sabar pertama kali di hantaman pertama. Itu pahalanya lebih besar, ya. Oleh karenanya di antara doa-doa yang mungkin membantu seorang ketika terkena musibah, zikir-zikir agar dia bisa sabar di hantaman pertama adalah zikir-zikir berikut ini. Yang pertama, alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita terkena musibah bilang ini. Karena Allah puji, itu orang terkena musibah mereka mengucapkan zikir ini. Inna lillah, sungguhnya kita ini milik Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita mengatakan kita ini milik Allah, maka terserah Allah bikin apa buat kita. Dia yang lebih tahu apa yang dia lakukan. Kita hanya pasrah sebagai hamba, menjalankan apa yang Allah putuskan kepada kita. Kita ini milik Allah. Kalau harta kita diambil, jangankan mobil, kita aja milik Allah, apalagi harta kita. Allah mau ambil, terserah Allah. Anak kita meninggal, kita bilang, inna lillah, saya milik Allah, anak saya milik Allah. Memang berat. Tapi kita ucapkan ini dengan penuh keyakinan, agar kita bisa sabar. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Cepat atau lambat akan kembali kepada Allah, dan kita akan kembali kepada Allah, dan kita akan dihisab. Makna ini kandungannya banyak. Kita ini milik Allah, kita akan kembali. Kita akan dilaporkan bagaimana hasil ujian kita. Kita ini milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian kita juga berkata qadarallah wa masya fa'al. Qadarallah wa masya fa'al. Ini semua takdir Allah, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Ini mirip ya. Agar kita tahu bahwasanya yang terjadi ini atas kehendak siapa? Allah. Inna Allah kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 aman. Bi 50 alf sanah. Ya. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah takdir, enggak bisa kita hindari. Ya. Ma asabakan law lam yakun liyukhti'ak, apa yang Allah tetapkan kepadamu tidak akan bisa meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam lakun liyusibak. Apa yang meleset darimu tidak akan bisa mengenaimu. Saya baru kemarin baca ada orang sahabat yang kirim Twitter, isinya dia di satu keluarga, dia anak seorang syekh, dia melamar seorang wanita. Dia melamar seorang wanita dari keluarga tertentu.
Maka ibu wanita ini menolak. Kata ibu wanita ini, saya tidak mau terima kamu karena kamu keluarga terkenal poligami. Kakek, nenek, kakak, adik, bapak semua poligami. Dan dia terkenal keluarga suka poligami. Akhirnya dia pun ditolak lamarannya. Karena kalau dia menikah kemungkinan dia juga poligami. Akhirnya ditolak. Akhirnya wanita ini dinikahi laki-laki lain. Dan saya juga menikah, kata dia. Saya juga menikah. Apa yang terjadi? Saya menikah dengan seorang wanita dan sampai sekarang saya tidak poligami. Wanita itu dinikahi dan dia dipoligami. Qadarallah masya fa'al. Kalau Allah sudah takdirkan mau lari nggak bisa. Ini contoh. Jadi kalau dapat musibah, qadarallah masya fa'al. Sudah takdir nggak bisa kabur. Kalau apa yang terjadi, suami selingkuh, qadarullah masya fa'al. Kalau suami menikah lagi, alhamdulillah ala kulli hal. Tidak bisa dihindari. Istri ngomel, bilang, Allah telah mencatat omelanmu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah takdir. Diapain? Sehingga buat kita sabar di awal terkena hantaman. Begitu kita terkena sesuatu yang menyakiti hati, kita bilang qadarallah wa masya fa'al. Semua sudah takdir Allah. Allah sudah catat 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi, tidak mungkin kita hindari, tidak akan kita bisa meleset darinya. Dan apa yang Allah kehendaki terserah Allah. Berikutnya, kita ketika terkena musibah, tambah lagi alhamdulillah ala kulli hal. Ini sunnah Nabi SAW. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Maksudnya untuk ingat bahwasanya di balik ini pasti ada hikmah. Minimal hikmahnya mengurangi dosa kita. Minimal hikmahnya kalau kita sabar meninggikan derajat kita. Belum hikmah-hikmah yang lain. Kebaikan-kebaikan di balik musibah ini pasti ada. Mungkin belum kita lihat sekarang. Pasti ada, namun kita belum lihat apa sekarang. Kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas keputusannya kepadaku. Musibah ini menimpaku. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan ini mengingatkan kita dari sisi hikmah. Bahwasanya Allah adalah Al-Hakim. Dia maha bijak. Di balik ini pasti ada hikmah. Kemudian juga ingat pahala. Maka kita berdoa. Nabi juga ajarkan. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berilah aku ganjaran di balik musibah ini. Musibah ini ada pahalanya gede. Berikan aku ganjaran tersebut. Sehingga kita bisa bersabar. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantikan dengan lebih baik. Gantikan lebih baik. Minta kepada Allah ganjaran tersebut. Ini buat kita sabar. Di antaranya kita doa dengan doa yang diucapkan oleh pasukan Talut dan juga para penyihir Fir'aun yang sabar. Rabbana afrik alaina sabra. Ya Allah curahkanlah sabar kepadaku. Afraga itu mencurahkan. Seperti ada ember dituangin air yang namanya afraga. Ad-dalwa. Curahkan air dalam ember. Kita ingin bukan sabar sedikit. Sabar yang banyak. Sabar sedikit-sedikit mungkin kita nggak sabar. Kita ingin dikasih sabar yang banyak oleh Allah. Diujani sabar. Diujani apa? Sabar. Rabbana afrik alaina sabar. Di antaranya mungkin kita boleh bilang Allahumma rbit ala qalbi. Ya Allah ikat hatiku. Karena kalau hati kita tidak diikat terkadang kita enggak sabar. Allah berfirman wa rabatana ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Laqad qulna idzan syatata. Ketika Ashabul Kahfi dipanggil oleh raja, disuruh sampaikan kenapa kalian begini? Maka mereka bisa tegar menyampaikan kami tidak akan syirik meskipun banyak ancaman. Kami tidak akan syirik. Kenapa mereka bisa tegar mengatakan kami tidak bakalan syirik? Allah mengatakan warabatana ala qulubihim. Kami ikat hati mereka. Ketika mereka berdiri di hadapan raja yang zalim, mereka tegar. Demikian juga ketika ibunya Nabi Musa alaihissalam meletakkan Musa dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil, ternyata ngelewati kerajaan Fir'aun. Ternyata diambil sama istrinya Fir'aun. Ternyata dilihat oleh Fir'aun. Maka dia lihat itu, maka dia hampir teriak. Kata Allah, in kadat la tubdi bihi laula an rabbatna ala qalbiha. Hampir-hampir dia mengatakan, anakku kembalikan. Tapi kalau dia bilang begitu, Musa langsung dibunuh. Kata Allah, laula an rabbatna ala qalbiha. Kalau bukan kami ikat apa? Hatinya. Makanya sebagian orang-orang Arab kalau mereka terkena musibah langsung berdoa Allahumma rbit ala qalbi. Ya Allah ikat apa? Hatiku. Hati ini enggak kuat. Kalau enggak diikat sama Allah enggak kuat. Insyaallah dengan baca seperti ini, doa-doa 6 zikir ini, seorang bisa kuat di awal musibah.
Tinggal 2 lagi sabar ya. Sekarang ke berapa? Ke 8. Ustadz kalau saya sabarnya 4 hari berikutnya ya dapat pahala. Cuma tidak seperti sabar sejak awal. Nangis enggak apa-apa. Nangis. Tidak kuat hati ini tapi tetap sabar. Bisa sabar. Rasulullah juga menangis ketika anaknya meninggal. Tapi tetap sabar. Dan ridho dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menangis menunjukkan rahmatnya kepada anak. Baik, kita lanjutkan. Nah ini yang. Semakin pilu, semakin besar pahala. Semakin pilu, semakin besar pahala. Semakin pilu, semakin besar nikmat di akhirat. Semakin pilu, semakin besar nikmat di akhirat. Dan ini dalilnya banyak. Rasulullah bersabda, "Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala." Sungguhnya besarnya ganjaran berdasarkan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah sudah mencintai sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Tapi yang jadi perhatian kita, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran berbanding lurus dengan besarnya ujian. Semakin pedih, semakin berat, semakin besar pahala. Makanya orang yang paling dicintai oleh Allah semakin besar pahalanya. Asyadun nasi balaan. Orang yang paling besar pahalanya, yang paling dicintai oleh para nabi, yang paling besar ujiannya. Kemudian orang soleh, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian juga Rasulullah tadi bersabda, innama sabru inda sodomatil ula. Sungguhnya sabar yang sungguhnya, yang pahalanya sempurna ketika hantaman pertama. Karena di hantaman pertama itu sangat pilu. Berbeda kalau sudah 3 hari, 4 hari, kepiluan semakin berkurang. Saat awal itu kepiluan sangat luar biasa. Sampai Rasulullah sebut dengan hantaman. Seperti ditabrak. Situlah pahalanya besar. Itu pahala sabarnya sempurna. Kalau pahalanya sempurna, maka nikmat semakin sempurna. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Ketika Allah bagi-bagi pahala di akhirat, Allah kasih kepada orang-orang ketika di dunia sering dapat musibah, dan Allah juga kasih kepada penghuni surga yang mereka seringnya tidak terkena musibah. Itu orang kaya tapi masuk surga, orang sehat walafiat tapi masuk surga. Ada yang satu, miskin masuk surga, menderita masuk surga, sakit-sakitan masuk surga. Ternyata pahalanya beda. Sampai ahlul afiyah yang dapat pahala karena orang-orang selalu nyaman di dunia, berangan-angan seandainya mereka di dunia dulu digunting kulit-kulit mereka. Karena mereka tahu ternyata semakin pilu, pahalanya semakin besar. Mereka berangan-angan seandainya kita dulu di dunia dikasih musibah seperti mereka, bahkan lebih dengan digunting-gunting kulit kita. Ini menunjukkan bahwasanya semakin besar ujian, semakin pilu, semakin besar nikmat. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau berkata, as-sabru fil bala'i bimulahadhati husnil jaza. Seorang di antara cara agar bisa bersabar yaitu dengan mengingat besarnya pahala. Bahwasanya semakin besar ujian semakin besar pahala. Kemudian beliau menjelaskan mulahadhatu husnil jazai wa ala hasbi mulahadhatihi wal wuthuqi bihi wa mutala'atihi yakhifu himlul bala li syuhudil iwad. Maka seorang memperhatikan, mengingat tentang besarnya pahala dan dia yakin akan adanya pahala tersebut. Maka kalau dia mengingat hal ini, maka bala tadi terasa ringan karena dia tahu pahalanya besar. Li syuhudil iwad, karena dia tahu gantinya apa nanti. Semakin berat semakin besar apa? Gantinya. Wa hadza kama yakhifu ala kulli mutahammilin masyaqqatan 'azimatan himluha lima yulahidhuhu min ladzati 'aqibatiha wa dhafrihi biha. Dan ini semisal seorang yang sedang memikul beban yang sangat berat menjadi ringan karena dia tahu ujungnya indah, lezatnya kesudahannya. Maka dia tahu ujungnya di akhirat nanti lezat, maka dia bersabar. Kemudian beliau berkata, wa inna ala qadri ta'ab takunu rahah. Sesuai dengan kadar kesulitan, disitulah kadar kebahagiaan. Kadar kesulitan, kadar kebahagiaan. Maka kaidah menyatakan semakin Anda pilu, semakin nikmat dalam kehidupan berikutnya. Semakin Anda pilu, Anda di alam barzah semakin bahagia. Tapi sabar. Semakin Anda pilu, maka Anda di surga akan semakin nikmat luar biasa. Kadar
kesulitan sesuai dengan kadar kenikmatan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan contoh, saya bacakan. Dalam kitab Madarijus Salikin beliau berkata tentang seorang wanita, beliau berkata wa yuhka an imra'atin minal ubbad. Dikisahkan ada seorang wanita yang ahli ibadah. Annaha atharat fanqata'at isbu'uha atau isba'uha. Dia jatuh sampai jarinya putus atau jarinya patah. Salah satu jarinya putus. Jatuh kemudian terluka jarinya putus. Faqala fadhahikat, dia pun tertawa ketika melihat jarinya terputus. Dia tertawa. Faqala laha ba'dhu man ma'aha, maka ada sebagian orang yang sedang bersama dia berkata kepadanya, "Atadhaqin wa qad inqata'at isba'uki?" Apakah kau tertawa padahal jarimu sudah putus? Faqalat ukhatibuka ala qadri aqlik ukhatibuk ala qadri aqlik halawatu ajriha ansatni mararata zikriha. Kata beliau, manisnya pahala jariku putus ini membuat aku lupa tentang pahitnya, sakitnya jari yang putus ini. Ya. Maka dia ingin menyampaikan kepada orang tersebut, kau nggak ngerti apa yang saya ucapkan. Makanya saya ngomong sesuai dengan yang kau pahami. Ya. Karena orang kebanyakan ketika terkena musibah yang dia lihat musibahnya, bukan pahalanya. Adapun wanita ini, yang dia lihat adalah pahalanya. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ya, wa taladhdhuha bi syukri lahu wa ridha anhu wa muqabalatu ma jaa min kibalihi bil hamdi wa syukr. Ya, intinya yang dia perhatikan bukan sakitnya, tapi dia perhatikan di balik ini pahala besar sehingga membuat dia lupa dengan sakitnya jarinya tersebut. Ini tentu kedudukan yang tinggi. Tetapi kaidah mengatakan semakin seorang pilu, maka semakin pahalanya besar. Contoh seorang dikhianati. Sudah orang ini dari miskin, kita angkat kerja, kita amanahi, ternyata dia rebut usaha kita. Dia ambil semuanya, subhanallah. Sakit hati atau tidak? Sakit hati, tapi pahalanya besar. Ada seorang udah kita tolong, kita bantu, kita kerjakan di rumah, ternyata selingkuh sama istri. Sakit hati tidak? Sakit hati. Sama, ada seorang wanita, sudah bawa orang dari desa, kerja di rumah, tahu-tahu zina sama suaminya. Sakit hati. Sudah dibaikin, malam balas dengan apa? Keburukan. Tapi disitulah, semakin pilu, semakin sakit, pahala semakin besar. Yang terakhir, pahala sabar tanpa batas. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya yang pahalanya dipenuhi tanpa batas cuma orang bersabar. Sungguhnya yang pahalanya dipenuhi tanpa batas hanya orang-orang yang bersabar. Ya. Apa maknanya? Sebentar. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dua makna. Beliau berkata, qala al-Auza'i, Auza'i menafsirkan ayat ini, laisa yuzanu lahum wa la yukalu, innama yughrafu lahum gharfan. Dia ingin menjelaskan ketika orang sabar ingin ditimbang pahalanya, maka tidak ditimbang dengan timbangan atau tidak dengan volume, dengan apa namanya? Timbangan atau apa, dengan literan, tidak dengan berat, tidak dengan literan. Tetapi Allah menggayuh yang banyak, ya. Ya, itu apa bahasa Indonesia? Ya, grif apa namanya? Kalau ambil air kita begini, apa bahasa Indonesianya? Hah? Menimba dengan banyak. Menimba dengan apa? Banyak. Jadi tidak ditimbang-timbang. Al-Qurtubi menjelaskan, maksudnya yaitu kalau ibadah-ibadah yang lain, ya. Ibadah-ibadah yang lain yaitu ditimbang sesuai dengan ganjarannya, ya. Kata Al-Qurtubi, qala ahlul ilmi kullu ajrin yukalu kailan wa yuzanu waznan. Ya. Semua amal soleh, mestinya sholat ditimbang, oh gini, kemudian zakat ditimbang. Kalau sabar nggak ditimbang, langsung dikasih pahala apa? Banyak, tanpa hisab, tanpa timbangan. Pendapat yang kedua, berkata Ibnu Jurayj, balagoni anna la yahsibu alaihim sawaba amalihim qat, walakin yuzaduna ala dhalik. Allah tidak menghisab mereka orang yang sabar, tapi Allah tambahin pahalanya.
Allah tambahin pahalanya, makanya diberi pahala tanpa hisab. Maksudnya ditambah-tambahin oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya pahala sabar sangat banyak. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an banyak Allah sebutkan orang masuk surga karena sabar. Tadi, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Malaikat berkata, kalian masuk surga karena kalian sabar. Ya. Allah berfirman, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas mereka karena kesabaran mereka surga dan kain sutra. Allah juga berfirman, ulaika yujazaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga yang tinggi karena bersabar. Jadi sabar ini di antara sebab utama masuk surga karena pahalanya tanpa batas. Demikian saja kurang lebih 10 kaidah yang disampaikan berkait dengan sabar. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar.